Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumriyati Salahuddin. Saya adalah mahasiswi di program studi penyuluhan pertanian lahan kering di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan saat ini saya sedang berada di semester 6. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu sekalian untuk saya. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, agar supaya kita tidak bosan, saya akan sedikit menjelaskan dengan gaya saya sendiri agar Bapak dan Ibu itu tidak bosan. Karena kalau kita menonton atau fokus seperti pidato, saya rasa nanti atau kemungkinan menurut saya itu nanti Bapak dan Ibu itu tidak fokus mendengarkan saya. Jadi suasananya itu seperti tegang begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin merubah suasana penyuluhan kita pada hari ini dengan gaya atau versi saya sendiri ya. Walaupun itu terlihat lucu di mata Bapak dan Ibu sekalian, tapi harapan saya itu bisa menarik perhatian Bapak dan Ibu kepada saya agar bisa fokus dengan saya yang saat ini sedang bicara. Walaupun saya yang sedang bicara ini jelek sekali, mohon dimaklumi, inilah saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membuat mall. Jadi sudah banyak yang tahu apa itu mall Bapak dan Ibu sekalian? Belum Ibu, belum. Baiklah, karena sebagian besar Bapak dan Ibu sekalian yang menjawab belum, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu mall. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mall adalah mikroorganisme lokal. Jadi mikroorganisme lokal di setiap lokasi namanya mikroorganisme mesti berbeda. Ada yang namanya spesifik lokasi. Jadi untungnya untuk pembuatan mall ini dia bisa langsung menyesuaikan untuk di setiap daerah atau wilayah atau tempat-tempat tertentu dibandingkan dengan M4 buatan dari pabrik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk fungsi dari mall ini, yang pertama dia sebagai starter komposter. Jadi kalau ibu-ibu yang mau membuat pupuk kompos dari sisa-sisa limbah hasil dari dapur, baik yang kering maupun yang masih basah, bisa menggunakan mol nasi ini. Jadi kalau kita menggunakan mol nasi ini, dia itu lebih cepat. Paling cepat itu dia itu 3 minggu pupuk komposnya itu sudah jadi ya Bapak dan Ibu sekalian. Tangan dulu dong, cepat kan? Nah, walaupun dia kalau untuk proses atau hasil kerjanya itu saya juga kurang tahu kalau dibandingkan dengan M4 itu lebih cepat yang mana, karena saya sendiri belum membuatkan perbandingannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi alasan saya memilih untuk memberikan materi atau teknologi ini kepada Bapak dan Ibu sekalian karena menurut saya teknologi ini sangat mudah dan murah. Tentunya kalau misalkan Bapak dan Ibu membeli M4 di pabrik itu harganya itu 25.000. Tetapi kalau menggunakan mol nasi ini, maka Bapak dan Ibu tidak perlu mengeluarkan uang Rp25.000, tapi bahan-bahan yang akan kita gunakan atau alat yang akan kita gunakan pada kesempatan ini, dia itu sudah tersedia di sekitar atau di dalam rumah Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita akan langsung masuk pada pembuatan dari mall itu sendiri. Kenapa saya ingin merekomendasikan membuat ini teknologi ini kepada menawarkan teknologi ini kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena mall ini sendiri dia itu punya 3 fungsi sekaligus Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, dia sebagai pupuk tanaman, yang kedua pupuk daun, yang ketiga sebagai komposter pembuat pupuk kompos. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk pada cara pembuatannya. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan bahan-bahannya
Saya tidak akan menunjukkan, saya langsung mempraktekkan langsung sekaligus menjelaskan ini bahannya apa, kegunaannya untuk apa, dan fungsinya itu seperti apa. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Saya harus memindahkan kamera saya terlebih dahulu karena maklum ini saya di kebun pisang, jadi saya harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi tunggu ya Bapak dan Ibu, saya sediakan alat dan bahan ya, walaupun bahan-bahannya sudah ada di sini, tapi saya harus mengatur dulu posisi kamera saya agar supaya Bapak dan Ibu itu bisa melihat dengan jelas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bahan-bahannya. Jadi di sini ini sudah ada nasi. Jadi ini tuh nasi basi ya. Ini harusnya dia harus 7 hari, tapi karena saya tidak punya cukup waktu untuk menunggu sampai nasi ini berjamur, jadi kita langsung saja. Ini saya simpan kurang lebih 2 hari, jadi tampilannya belum berjamur ya. Kita akan langsung saja. Ini ada air, ini ada glukosa. Kita akan langsung saja cara pembuatannya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, kita harus memasukkan nasi yang sudah basi ini ke dalam botol. Masukkan kira-kira 2 pokoknya sesuka hati Bapak dan Ibu sekalian mau berapa. Jadi saya karena mau mencontohkan, jadi saya pakai 3 bulatan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi selanjutnya ini airnya Bapak dan Ibu saya kurangi sedikit karena ini terlalu banyak, saya buang sedikit. Jadi air ini harus kita tambahkan 5 sendok gula pasir ke dalam sini. Masukkan seperti ini, 3, 4, 5. Kita aduk-aduk dulu Bapak dan Ibu. Aduk sampai gula ini benar-benar cair. Nah Bapak dan Ibu, setelah gulanya sudah cair, kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi nasi yang sudah berjamur tadi. Nah setelah sudah Bapak dan Ibu, kita tutup lalu kita kocorkan. Ini sebenarnya kalau dia akan warnanya itu akan seperti kuning campur dengan bakteri, tapi karena ini nasi yang saya simpan ini dia masih kurang dari 5 hari, baru 2-3 hari, jadi dia belum berjamur. Jadi Bapak dan Ibu, setelah sudah kita kocor seperti ini, maka tutup botol ini perlu kita lubangi. Jadi tadi saya sudah melubangi terlebih dahulu di dalam ruangan saya, di tempat saya. Jadi fungsi kita melubangi tutupan botol ini agar waktu fermentasi botolnya tidak meledak. Jadi untuk setelah sudah selesai kita melakukan proses pembuatannya tadi, maka mol ini harus kita diamkan selama 7 hari. Selama 7 hari itu kita tidak boleh membuka tutupnya karena kita sudah melubangi tutup botol tersebut. Hasilnya itu akan kita bisa tahu mol ini berhasil atau tidak itu kalau dia sudah 7 hari. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tadi kan saya sudah bilang untuk aplikasinya ini, untuk mol ini kalau dia sudah jadi, kalau kita mau aplikasikan di tanaman seperti tanaman sayuran, maka perbandingannya adalah 1:5. Artinya adalah 1 liter mol ini kita harus tambahkan dengan 5 liter air, lalu kita aplikasikan pada tanaman. Kenapa kita perlu
mengencerkannya terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau kita tidak mengencerkannya terlebih dahulu maka akan berdampak pada tanaman kita. Tanaman kita akan mati atau pokoknya ada dampak-dampak tertentu dari mol ini. Untuk yang kedua tadi untuk pupuk daun itu dia 200 cc itu untuk 15 liter air, dia lebih banyak karena kalau dia tidak encer, maksudnya lebih banyak mol ini daripada air, maka otomatis daun itu akan terbakar atau hangus. Sedangkan untuk komposter sendiri itu 1 liter berbanding 5 liter air, sama seperti untuk tanaman sayur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja dari saya. Semoga dengan teknologi ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengurangi biaya pembelian M4 yang ada di pabrik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin bisa di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.